Sistem imun. Sistem imun melindungi kita dari patogen, racun, atau ancaman lain seperti sel kanker. Selain itu, ada molekul yang dapat memicu reaksi sistem imun yaitu antigen. Antigen dapat berupa bagian dari patogen atau molekul lain yang dianggap asing oleh sistem imun. Ini sistem imun. Yang pertama ada sistem imun bawaan. Sistem imun bawaan merupakan sistem imun yang sudah kita miliki sejak lahir. Sistem imun ini termasuk peran pertama yang melindungi kita dari ancaman patogen. Sistem imun bawaan bekerja secara tidak spesifik menyerang patogen tertentu. Sistem imun bawaan dapat bekerja lebih cepat. Lalu yang kedua ada sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif adalah sistem yang aktif setelah kita mengalami infeksi. Sistem imun adaptif ini merupakan pertahanan terakhir yang melindungi kita dari ancaman dan sifatnya lebih spesifik dari sistem imun bawaan. Sistem imun adaptif dapat mengenali patogen dari karakteristik khasnya. Sistem imun adaptif bekerja lebih lama. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit adalah bagian penting dari sistem imun kita. Leukosit dibentuk dari sel pencahaya hemosit yang ada di susum tulang. Sel pencahaya hemosit akan berkembang menjadi sel mielit dan sel limfoid yang akan berkembang lagi menjadi berbagai macam leukosit. Berikut ini jenis-jenis dan fungsi sel darah putih, kecuali limfosit. Sistem imun bawaan. Sistem imun bawaan termasuk pertahanan pertama yang melindungi kita dari ancaman patogen. Sistem imun bawaan terdiri dari yang pertama ada barier. Barier ini terdiri dari barier fisik, kimiawi, dan biologis. Lalu yang kedua ada molekul kimiawi. Pertahanan molekul kimiawi seperti antibakteri berupa protein antimikroba dan antivirus berupa interferon. Lalu yang ketiga ada reaksi inflamasi. Tujuan adanya reaksi inflamasi adalah untuk mencegah patogen menyebar di tubuh kita. Reaksi inflamasi lokal terjadi saat kita terluka. Apabila kita terluka, sel emas pada jaringan luka akan mengeluarkan histamin yang akan menyebabkan pembuluh darah melebar. Sel makrofag akan mengeluarkan sinyal yang menstimulasi neutrofil untuk memakan patogen di jaringan luka. Reaksi inflamasi akan membuat luka terasa sakit, panas, dan bengkak. Lalu yang terakhir ada demam. Demam merupakan reaksi inflamasi sistemik atau reaksi inflamasi yang terjadi di seluruh bagian tubuh. Saat tubuh demam, sel darah putih lebih efektif untuk melawan patogen yang menginfeksi tubuh kita. Sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif merupakan pertahanan terakhir yang melindungi kita dari ancaman dan sifatnya lebih spesifik dari sistem imun bawaan. Sistem imun adaptif melibatkan sel limfosit T atau sel T dan sel limfosit B, sel B. Sel T adalah limfosit yang dimatangkan di timus, sedangkan sel B dimatangkan di sumsum tulang. Fungsi dari sel-selnya yaitu sebagai berikut. Sistem imun adaptif terdiri dari kekebalan humoral dan kekebalan yang diperantai sel. Sel T sitotoksik berperan dalam kekebalan yang diperantai sel, sedangkan sel B berperan dalam kekebalan humoral. Cara kerja sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif tidak dapat bekerja tanpa sistem imun bawaan. Misalnya, tubuh kita terinfeksi oleh satu patogen, maka bagian dari imun sistem bawaan, yaitu makrofag atau sel dendritik, akan menyerang terlebih dahulu, kemudian sistem imun dapat aktif. Berikut ini mekanisme kerja sistem imun adaptif. Yang pertama, sel T penolong akan berinteraksi dengan fragmen antigen yang ada pada sel penyaji antigen, makrofag atau sel dendritik yang menyerang patogen. Kemudian, sel T penolong akan mengaktifkan sel B dan sel T sitotoksik. Kemudian, sel B akan memperbanyak diri dan membentuk sel B plasma yang menghasilkan antibodi untuk membunuh patogen yang menginfeksi tubuh kita.
Kemudian, sel T sitotoksik akan memperbanyak diri dan menyerang sel tubuh yang terinfeksi patogen. Kemudian, dalam tubuh kita akan terbentuk sel T penolong memori, sel T sitotoksik memori, dan sel B memori yang dapat langsung aktif apabila tubuh kita terinfeksi lagi oleh patogen yang sama di masa yang akan datang. Kekebalan memori ini reaksinya akan lebih cepat. Pembentukan kekebalan tubuh terhadap suatu patogen disebut imunitas. Imunitas yang diperoleh dari infeksi patogen atau interaksi langsung dengan antigen disebut imunitas aktif. Imunitas yang diperoleh dari transfer antibodi disebut imunitas pasif. Sekian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Saya Bagus Muhammad Rizky Fadilah dari kelas 11 Matematika mengucapkan terima kasih.